Halo teman-teman, welcome back to channel Ngevlog. Dan seperti yang kalian lihat di sini agak heboh ya. Karena nggak biasanya Ece kan ngevlog sendirian. Tapi sekarang Ece bawa pasukan Ece. Dan kita sebenarnya udah kenal beberapa tahun, nggak begitu lama. Tapi yang jadi bakalan cerita seru di sini adalah pertama kali ketemu gimana, terus kenapa kita bisa sedekat ini. Terus masing-masing dari mereka ini kerja apa aja di Australia. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut, Ece mau ngenalin dulu sama kalian satu persatu siapa aja teman-teman Ece atau sobatnya Centin ya. Dari mulai Kang Fata, ini mah udah pasti ya, bebe baku. Jadi ada Kang Fata sebelah sini ada Wahyu. Bari ngemil gerak sih namanya. Baru pada mandi. Aduh. Biar aku Ini dong belum mandi nih. udah gua Grogi kemarin. Asik. Oke, jadi ada Wahyu, di sebelah Wahyu ada Debbie. Udah sering lihat di storynya Ece. Dan di ujung sebelah sana ada Billy. Wih. Ya, wih. Oke, jadi kita semua ini udah saling kenal sekitaran 3 tahun sejak pertama kali kita datang ke sini, ke Australia maksudnya. Dan sekarang sesuai dengan janji Ece, beberapa hari yang lalu kan Ece ngasih kalian Q&A box di IG story yang bisa kalian isi untuk diisi pertanyaan yang diajukan buat kita semua. Nah, lumayan banyak nih pertanyaan yang udah masuk ke kalian. Jadi sekarang kita langsung aja tanyain langsung sama mereka beberapa pertanyaan yang udah kalian tanyain tadi. Kita mulai pertanyaan pertama. Okay? Ini ada pertanyaan dari MC Potret slash Cek, gimana sih pertama kalinya kalian ketemu? Terus adakah culture shock? Apakah ada culture shock? Dan bahasa Inggrisnya kalian gimana waktu pertama kali di Australia? Oke, siapa yang mau jawab nih kira-kira? Wahyu, oke. Maaf ya, emang Gua udah nunggu banget. cocok jadi homeless. Jadi pertanyaan yang tadi gimana yuk? Gimana kita pertama kali ketemu? Terus adakah culture shock? Dan gimana belajar bahasa Inggris pada saat awal-awal? Culture shock. Pertama kali ketemu kita di Melbourne. Oh enggak. Cuy. Di Bandung Indo, ya. sama dia Di Bandung. Di Bandung. Jadi sebelum berangkat ke Australia, kita itu kayak ada grup chat di Bandung buat preparation working holiday. Jadi kita suka tuker informasi, terus Meet and greet. meet and greet, Greet and meet. greet iya. and greet. Kalian pergi ke Adelaide duluan, Ketemu lagi di. ketemu lagi. Oh, kita dapat job dari mereka. Oh iya. Iya, dari iya. Jadi kita kayak outsourcing gitu Oh, ya? iya. Outsource, iya. Outsourcing Oke, pembantu. jadi itu momen pertama kali kita kenal ya. Iya, basically kita udah kenal sebelum berangkat ke Australia. Benar. Nah, untuk culture shock yang dirasain kira-kira apa, Dep? Enggak sih, aku sih udah biasa banget sama Hmm. kayak gitu. Iya. Tisu, boker. Oh iya benar. Boker pakai cebok pakai tisu, cuy. Benar banget, sama makanan yang bisa dibeli hanya sosis. Oke. Yang murah ya, yang pada saat itu mampunya. Ini ya, nugget frozen gitu ya. Nugget frozen, aduh itu kangen banget sama Nugget di sambal. microwave, nggak perlu digoreng. Culture shocknya itu makanan ya gitu. Makanan. Makanan. Nah, terus gimana nih untuk ngomong bahasa Bahasa Inggris pertama kali datang dia? Gimana, Gal? Ngomong bahasa Inggris ya semampu kita aja, asal ngejeplak aja. Nggak tahu mereka ngerti apa enggak ya. Yang penting kita ngomong aja dulu. Tapi ada rasa kayak nggak pede nggak sih, kayak kira-kira? Ya itu pasti. Kadang kita mau ngomong tuh translate dulu. Aduh apa ya gitu. Tapi intinya adalah pede ya, karena sebenarnya orang sini juga nggak peduli banget kita grammarnya bagus-bagus amat ya nggak sih? Iya benar. Nah, jadi kalau bahasa Inggris sih sendiri pun kayak ya udah, yang penting kita ngomong aja, kita ngerti apa yang mereka omongin, dan sejauh saling paham akan ngerti juga kok gitu, conversations going gitu. Yang penting Oh. pede. Khususnya nggak masalah listening, karena kita kerjaan banyak nerima instruksi. At least kita harus paham apa yang orang ngomong, karena kalau nggak salah ngerjain sesuatu akhirnya nanti dipecat. Semoga bisa terjawab ya pertanyaannya MC Potret slash. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Reva.mb. Cek, tipsnya gimana sih lihat pertemanan kalian kok erat banget? Erat? Gak tahu aja di Belum belakang. tahu aja kita Tahu ngomongin aja. satu sama yang lain. Siapa nih yang mau jawab kira-kira gimana caranya membuat pertemanan kita erat sampai sekarang? Mungkin satu-satu punya tips. Oh, boleh. Dari Wahyu gimana? Kalau menurut gua yang menjaga hubungan ini agar tetap hangat, karena kita nggak pernah serius loh. Betul, setuju. Kita nggak pernah serius. Serius itu kalau pas berdoa aja. Pernah nggak berdoa? Pernah. Kadang-kadang. Dan mungkin kalau boleh nambahin apa adanya ya, jadi diri sendiri Iya. ya. Jadi meskipun kita punya sesuatu yang kurang baik untuk dikatakan, but
we still saying it instead gitu ya. Ngerti nggak sih? Nggak sih. Kalau Debbie gimana, menurut lu gimana, Deb? Toleransinya harus tinggi karena kalau kita hidup bareng, terutama kita waktu itu 4 bulan ya, 5 bulan ya bareng ya, itu hidup bareng itu akan mengeluarkan sifat-sifat busuk kita yang sangat busuk. Jadi Sifat aslinya itu keluar. Ya? Toleransi harus setinggi langit. Oh gitu. Ya, dan kalau diejek jangan pernah sakit hati. Ejekan adalah tanda cinta kita kepada teman. Tetap di channel Ngevlog. Yo. Boleh juga ya. Debbie ini kalau ngomong diplomatis. Iya, karena udah tua. Paling tua sebenarnya. Masa sih? Panutan. Iya, coy. Iya, coy. 35 sekarang. Enggak, Aduh. Bukannya jangan dikurang-kurangin gitu. Karena ini kayak gini contohnya nggak sakit hati. Nggak sakit hati, Nggak. nah, ini bener-bener. It's okay, it's okay. Nah, kalau buat lu, Bil, apa, Bil? Gua sih ya selalu aja sering bertanya kabar lah. Kalau kita nggak di dalam kayak lingkup bersama, kayak beda rumah, ya tanya kabar aja, basa-basi apa Iya, kabar, iya. udah keep kontak aja udah. Gitu aja sih. Terus slow. Nggak ada tensi di antara kita. Iya, jadi nggak ada yang disembunyiin juga ya. Ya gitu. Tapi tetap sempat ada drama juga. Ada. Kan? Ya ada pasti ada. Ya namanya juga kayak Kehidupan. rumah tangga aja. Kehidupan. Pasti ada Bumbu-bumbu. ya kan. Ya udahlah. Ya udahlah, itulah. Lanjut. Nah, itu tadi pertanyaannya dari Rafa. Semoga Rafa puas dengan jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Afina TR. Cek, cerita dong sama teman-temannya titik terendah selama hidup di Australia. Merendah terus rasanya. Gak pernah tinggi masalahnya. Selalu di bawah. Kalian pikir hidup kita di Australia itu enak? Enak sih. Enak lah ya, alhamdulillah masih bisa Enak. minum, bisa makan. Tidur enak. Tidur enak, Jalan nggak enak. hujanan. Tapi ada nggak sih momen, terutama waktu kalian WHV ya, ada nggak momen dimana, wah gila sih gue ini mau give up aja lah gitu? Gua pernah sih. Apa? Kamu dulu deh. Oh, saya ikutan ngomong. Iya. Iya, saya cuma ngedit doang. Waktu di itu ya, di Melbourne ya. Terendah ya itu ya? Iya sih. Yang pas kalian pindah ke Sydney lagi loh. Ah, itu punya duit asik. Masalahnya Oh, iya. duit. Ada tabungan itu masih. Masih ada duit. Oh, masih Waktu ada duit. awal datang itu kan Dari seperti Adelaide ke Melbourne itu loh. Nah, Adelaide sebulan karena tinggal sama dulu kan Tina pernah au pair. Tinggal sama host family-nya, gratis tuh segala-gala, tinggal gratis, makan gratis dikasih. Nah, terus akhirnya karena lama-lama kan kita ngerasa nggak enak juga kan, kayak ya pastilah, maksudnya kos mereka pun jadi bertambah kan. Udah kita pindah aja lah, kalau kayak gini terus kan nggak enak juga. Akhirnya pindah lah ke Melbourne, cari kerja susah juga gitu, dan akhirnya ya mungkin karena masih awal-awal kan, jadi masih belum tahu salah-salahnya. Sampai akhirnya kita waktu itu sisa duit ya sedikit lah, pokoknya udah hopeless lah gitu. Akhirnya ya udah, tapi alhamdulillahnya ya rezeki mah ada aja sih. Iya, gitu. iya. Ya udah. Kita selalu percaya kalau Betul. Oh, belum. Belum. sedih banget Oh, sih belum, gue. belum. Kita intinya selalu Sip. Oh, belum. Ih, kamu ini parah ini. Kalau lu apa, yuk? Titik terendah, Debbie dulu lah. Kenapa gue? Gua nggak tahu. Lu dulu. Urutannya gini, pokoknya Rendah Fata, terus. Wahyu, Billy, dia biasanya rendah terus, dia paling rendah hidupnya. Oh, Enggak, kita selalu selevel. selevel. Terus. Kayaknya kalau yang rendah sekarang ini nih, Billy. Kok suka bener kalau ngomong? Pas kan? Aku apa ya? Aduh. Sok banget anjir, enggak pernah. Kumis lu bawa petani. Rusuh ya guys. Titik terendah selama di Australia adalah Kayak Nggak pernah. nggak ada pernah yang kirim. Wih, selalu survive ya. Selalu survive. Iya lah, ini jejak si gundul. Apa bukan jejak si gundul? Jadi kalau petualang, dia kan petualang. nggak punya duit di Australia sering, tapi Bahagia nggak- terus. bahagia terus, nggak pernah. Jadi pada putus asa. intinya lu nggak punya, lu nggak ada lah ya. Nggak ada. Semuanya Sejauh ada ini aja. Yakin lu? Kemarin lu minjem duit sama gua. Tapi itu bukan Abang titik aku juga terendah kan gua. juga. Tapi nggak harus selalu soal duit loh. Kayak Iya. lu ngerasa kayak stres pun, lu stres terus ngerasa kayak oh gila sih Bisa, masalah bertubi-tubi datang, itu maksudnya titik terendah itu. Oh, oke. Titik terendah selama di Australia adalah waktu, ini bukan soal duit, ini agak sedih. Jadi titik terendahnya waktu tante saya berpulang. Dan saya nggak bisa ada di sana, saya nggak bisa nemenin waktu dia Oh, sakit segala macam, sampai waktu dimakamin juga nggak sempat ketemu. Itu sih paling berat. Dan tante itu kembarannya mama ya. Iya. Oke, lanjut Iya. Debbie apa Oke, Debbie? oke. Paling rendah itu hari pertama kerja di Mango. Wih, iya sih. Wih, gila. Ini juga nangis nih hari Parah, pertama. parah Iya, itu. parah sih emang.
kerja 12 jam, suhunya berapa ya? Mungkin bisa sampai 40 kali ya? 37. Dulu selama di Indo kerja kantoran pakai AC, nyampe sana kerja panas-panasan pakai flat shoes karena belum punya sepatu yang proper. Iya. Istirahat cuma setengah jam Dan di bawah pohon. jijik-jijikan. Gue merasa dijajah coy, gue sama orang Australia coy. Iya. Gue pun hari itu meltdown banget sih. Parah, Billy Bro. saksinya gue nangis-nangis di mobil itu. Iya. Gak berani ngomong apa-apa. Waduh, diem aja saya nyetir. Kayak supir, nganter majikan. Udah, Bu, sabar aja, Bu. Oke, tadi itu cerita dari PJB dan sekarang buat Billy apa Bill? Gue sih ya nggak punya duit. Pernah datang ke sini belum dapat kerjaan, sampai titik terendah tuh cuma ada di kantong sisa duit 50 sen. Yaitu which is cuma 5.000 rupiah. Lah terus Wih, gimana terus tuh gimana kayak tuh? makan, naik bus atau apa? Iya loh. Nah, untungnya waktu datang langsung gua ituin apa namanya budgetin. Segini langsung gua beliin tiket bus. Yang ini buat beli keperluan makanan. Dan sisanya cuma 50 sen uang jajan di sana. Oh, tapi itu udah semua udah expense cover. lu udah Udah aman expense. ya. Tapi itu posisi belum punya kerjaan ya? Udah tercover selama paling nggak 10 hari lah. Beras. Nah, itu mie tips juga tuh goreng. guys yang tuh mungkin mau Langsung gua beliin apa-apa. yang mungkin pas-pasan ya kayak Billy bisa Gitu. diikutin lah tipsnya. Nah, kayak gitu tipsnya. Jadi 50 sen terakhir itu gua jajanin buat beli es krim Itu tuh kapan, di Bil? McDonald's. Aduh, 50 sen ya. 50 sen makan es krim tapi pemandangannya bagus, Bre. View-nya opera house, men. Oh, di Nggak punya duit juga Duit terakhir. Duit terakhir tapi gua nikmatin. Jadi intinya ya gitu lah, intinya kebahagiaan itu kita yang buat. Nah sebenarnya sih kalau ngomongin titik terendah gak ada yang rendah-rendah banget sih karena kita berusaha Alhamdulillah lah, alhamdulillah kayak alhamdulillah. Ece sendiri pun berusaha buat selalu melihat sisi positif dari segala hal gitu. Jadi nggak pernah ngerasa bener-bener terpuruk banget tuh, nggak pernah. Ya. Alhamdulillah. Ya kalau kita untungnya waktu itu kan berdua tuh suami istri. Jadi waktu Jadi lagi- aku bebankan semua. bukan itu. Nah, ibunya nih rumah tangga banget. Berbagilah kesedihan Oke. gitu. Jadi ya saling mendukung lah gitu. Ya tetap semangat cari kerja segala macam bla 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 gitu. Oke. Sedih. Aku sedih. Sedih loh. Kan ini Ingat masalahnya dulu ya. titik terendah ya, Bre. Iya. Iya loh. Jadi gua ngalamin kayak waduh ngebayangin dulu kayak semua orang mungkin mengalami ya kayak gitu. Jadi ininya berkembang gitu. Kalau boleh nambahin kita bisa hidup enak kayak gini tuh nggak instan ya. Enggak. Oh. Ada pertanyaan dari Lulu _Sutia. Cerita dong gimana rasanya tinggal di luar negeri. Atau kamu dulu? Patah dulu deh. Waduh, sama aja sih, cuman bedanya enaknya dalam hal ini highlight ya, lah, highlight. lifestyle kali ya, lifestyle-nya lebih teratur gitu. Karena orang-orang sini kan teratur juga. Kebersihan, jalan gitu kayak kita tuh kerja capek fisik gitu, mostly physically lah kerjanya. Cuman kita nggak capek di jalan ya kan, ada Betul. macet kayak Setuju. gitu. Terus enaknya urusan sama pemerintah ya, kayak ngurus-ngurus birokrasi lah ya, nggak ribet gitu, maksudnya cepet banget. Justru kebalikan banget lah kalau yang berhubungan dengan government itu satset gitu. Nah, Sama keamanan relatif lebih terjamin ya. Ya, lebih iya. aman Lebih gitu. aman lah. Rasa jalan sendirian malam gitu. Tuh. Iya. ya Nggak ada. lebih ya, tapi kehajatan itu di mana aja ada sih, cuman Kehajatan. kehajatan. Ya intinya Kejahatan bisa datang di mana saja. Waspadalah. dari segi kehidupan enak lah ya. Mungkin teman-teman juga kan banyak lah pertanyaan kayak buat kita nih yang muslim gitu, kayak nanyain soal masjid segala macam ada kok, terus makanan halal ada juga. Apalagi di Sydney ya. Di Sydney mah ya gampang lah gitu, tenang aja. Wahyu, mau jawab? Kehidupan di luar negeri ya. Yang pertama enak karena nggak ada drama, ngerasa lebih aman, ngerasa lebih nyaman. Terus dulu kan lihat Sydney, lihat Melbourne itu kan di TV ya kan. Sekarang kita hidup di dalamnya gitu. Senang ya gitu ya. Sama tadi ngutip omongan lu waktu kalau yang muslim nyari masjid susah. Gua ada cerita cuy. Gampang. Apa tuh? Dulu waktu kita pernah di pedalaman Queensland, inland di tengah-tengah central Queensland, itu boro-boro masjid. Orang Asia jarang cuy. Nah terus ada kita backpacker Indonesia yang muslim, karena ingin sholat Jumat, kan nggak ada masjid tuh. Akhirnya sama orang setempat kita dikasih gereja untuk sholat berjamaah di situ. Wow. Oke, kita langsung lanjut ke Debbie. Gimana Deb? Kalau gue lebih perubahan cara pandang ngelihat bule, karena dulu gue rasa bule itu super human dan pasti mereka punya skill yang jauh lebih baik dari kita. Ternyata selama bekerja di sini bisa kekejar coy. Intinya sama-sama aja ya. Sama-sama aja. Oke, kita langsung terus lanjut ke Billy. Billy, gimana rasanya tinggal di luar negeri?
Asik. A6. Ada 4 apa namanya? 4 pergantian apa? Musim. Ngomong gitu aja susah. Aduh. Emang di Indo nggak ada? Gak ada Cuma lah. ada 2. Di sini Hujan kita bisa ngerasain sama gimana Bukan, dinginnya. kering sama Basah. hujan. Basah. Kayak Indomie kering tuh basah. Ya. Jadi Sia itu. Ya ada 4 musim. Kalau di waktu musim dingin, musim winter tuh kita tuh pakaiannya tuh lebih Gaya. gaya, lebih stylish. Iya. Karena kita nggak pernah pakai pakaian seperti itu di negara kita sendiri, Iya, di benar, Indonesia setuju, gitu. setuju. Jadi kita pakai boot, pakai apa. Jadi kita kalau jalan di taman, di pinggir jalan tuh masih nyaman. Berasa di Nah, film-film ya, kayak di coy. film-film. Benar-benar. Kalau ngomong ini keluar asap. Oh, wow, Kalau keren ngomong banget. gini dikit biar keren. Kayak di TV-TV ya. TV-TV ya. Kalau di Indo kita berpakaian seperti itu, kita jalan di mall masih diliatin orang. Gitu. Iya. Masih Iya. banyak lihat. Ngapain sih? Gitu. kira-kira apa lagi yang Lapangan pekerjaan di sini lebih banyak kesempatan. Benar sih, benar. Kita banget. bersaing dengan orang-orang internasional, coy. dan tanpa melihat fisik ya. Fisik. Nah. Iya benar sih. Di sini Tanpa fisik dan tanpa ijazah, coy. Oh iya benar itu. diskriminasi gender di sini nggak berlaku. Sama nggak Cewek, body cowok, shaming ya. Sama-sama. Body shaming. Tua muda Tua muda nggak ada masalah. udah kawin atau belum? Nggak ada masalah. Yang penting kita Rajin. datang ke mall nggak pakai sendal, cuma pakai apa namanya, Oblong, oblong. daleman, oblong itu ya biasa aja. tetap dilayanin gitu. Hmm. Jadi ya Selalu. nggak ada diskriminasi apapun, dan pengalaman bagus juga waktu kita bikin CV ya, nyantumin foto, dan ada salah satu teman kita yang bilang nggak perlu nyantumin foto kecuali mereka minta ya, karena orang sini itu nggak pengen dijudge kalau mereka nilai kita itu berdasarkan penampilan gitu. Kita kaget juga loh, karena di Indonesia itu kan dikit-dikit harus berpenampilan menarik ya. Persyaratannya itu loh, ya kan? Iya benar. Menarik. Penampilan menarik, baik hati dan jujur. Oke, ini ada pertanyaan dari Nuri Fauzia. Saya ceritain dong gajinya berapa, kerjaannya apa, dan lulusan SMK teknik bisa nggak? Pertanyaannya lulusan SMK teknik maksudnya kalau mau ke Australia gitu. Ya bisa-bisa aja, asalkan lulusan SMK teknik. Asalkan kamu kuliah dulu, Ding. Gak bisa, Ding, kalau cuma lulusan SMK. Karena minimal untuk syarat WHV itu kan kita harus diploma D3, lulusan D3, atau kamu sudah ada di semester 2. Jadi kamu harus kuliah dulu sebagai bukti kalau kamu mahasiswa di Indonesia. Itu menjawab pertanyaan apakah lulusan SMK teknik bisa atau enggak, oke? Nah, Ece akan membahas gaji dan tipe pekerjaan apa yang tadi kamu udah tanyakan. Tapi Ece mau nambahin dikit, Ece bakalan nanyain sama teman-teman kira-kira gaji terendah dan tertinggi lo apa? Dan sebutkan pekerjaannya apa, yuk. Sebenarnya kita nggak bisa ngomongin gaji ya kan. Iya, itu agak sensitif. Tapi ini sebagai gambaran aja ya, guys. Kalau gua paling tinggi itu jadi tukang printer kardus di pabrik kardus. Itu gaji gua 37,5 37,5 Iya. per jam. per jam. Wih, Kalau tinggi ya. weekend 1,5. Kalau public holiday 2. Jadi gua pernah dibayar waktu Melbourne Cup, cuy, 70 berapa gitu per hour. Per hour. Itu per 1 jam ya. Per 1 jam. Jadi lumayan gede Iya. kalau di Kursin rupiahin. rupiah. Nah, kalau untuk gaji terendah lu apa? Kitchen hand $20. $20 Iya. kitchen hand. Oke, kitchen hand itu berarti kerja di dapur ya. Iya. Asisten chef. Oke. Iya. Kalau kamu sendiri apa? Gaji terendah sama tertinggi kamu? Terendah pernah di Melbourne tuh, di Resto Indo, asik $10 kayaknya kalau gua hitung itu. Ditotalin ya kan, waktu itu dia gajinya setelah gua keluar, gua hitung kayaknya cuma $10 apa $11 apa $12. Jam. Pokoknya di bawah 15 lah. Itu tadi yang diceritain ya gitu, yang pas lagi sedih banget lah gitu, maksudnya susah banget, struggle, ya apa aja dihajar kan gitu ya. Kalau Mulai gaji yang tertingginya ada apa? Gaji tertinggi apa ya? alhamdulillah mungkin sekarang kali ya Top di ya. Fabrikawati kali. Grand enggak ya? Hah? Enggak, jauh coy. Oh, Grand grand itu waktu basic. tadi ya, Itu- basicnya ya. Cuman kita banyak Iya, Oh, jamnya aja yang panjang. panjang. double-double-nya gitu ya. Iya, jamnya aja yang panjang. Kalau di Jadi TikTok berapa nih kamu untuk per jamnya? normalnya 28, sekian lah before tax. Kalau weekend? Terus Kalau public Sabtunya itu time and half 45-an apa 4. Pokoknya 40 lah sekian. Kalau public holiday-nya triple jadi 60. Bukan triple sih, 2.5. 2.5. 2,5 jadi 60 sekian. 85 kalau nggak salah per hour. Jadi kalau Mengerikan ya. semangat banget emang kalau Iya. dapat public holiday Iya, hajar, cuman ya Asia. jarang-jarang sih. Ayo, Kak Debbie apa Kak Debbie? Paling rendah trial di restoran Indo $10. Paling tinggi sekarang sih. Oh, resto Indo semua ya?
Lah, kenyataan. Benar-benar. Kalau tertingginya di mana kak? Childcare dengan modal sertifikat 3 28 ish per jam ya? per jam. Oke, kalau Billy Bill? Terendah itu kerja sebagai ya kitchen hand. Kitchen hand. Rata-rata di kitchen. Tapi gue juga doing dicuci, Oh, dishwasher. Dishwasher ya? dishwasher, DJ. DJ, dishwasher joki. Ya kan? Saya waktu itu kerja di restoran Spanish resto, tapi memang gajinya rendah dan nggak ada pengalaman. Jadi mereka mau nerima, gue nggak ada experience, ya gue sikat aja. Ya, Oke. kalau Nah, gitu $13 per jamnya itu aja. Nah, yang tertingginya apa selama di Australia? Yang tertinggi selama di Australia itu fresh produce premier pabrik pengemasan buah. Buah. Oh, Berapa tuh? berapa Itu 26, terimanya 27. $27 per jam. Nah sekarang giliran aja. Kalau kalian penasaran gaji terendah dan gaji tertinggi Ece di mana selama di Australia? Gaji terendah Ece adalah saat Ece kerja di pabrik Lush, kalau kalian tahu. Jadi kalau kalian nih suka belanja produk Lush, kalian pikir gajinya cucmei, ternyata enggak, karena per jamnya Ece cuma dibayar $19. Tapi Ece bisa dapat sick leave, annual leave, sama birthday leave. Jadi kalau Ece ulang tahun, Ece boleh nggak masuk tapi tetap dibayar. Ya, itu Terus kalau benefit misalnya, juga. selain itu Ece kalau sakit mau cuti tetap dibayar meskipun nggak masuk. kayak full time jadi ya? Iya, jatuhnya. tetap. Jadi ya walaupun statusnya- kecil tapi masih enak lah. Iya, full time jadi jatuhnya. Nah untuk gaji tertinggi justru waktu Ece ngasuh Alex. Wih. Kalau kalian tahu ya. Alec Marquez. Alex. yang kecil itu. Alex Abah. Kalau kalian ngelihat di video Ece yang ngasuh anak kecil dan ada Abah, justru di situ Ece lumayan gajinya karena per jamnya 29,5. Jadi semoga terjawab pertanyaan dari Nuri Fauzia. Kita lanjut ke Thank you. pertanyaan Ya. berikutnya. Terima kasih Nuri. Terus Kak ceritain juga dong me time-nya kakak ini gimana sih? Pertanyaannya dari Raden Dio _77. Me time. Gue ya. Me time di Australia. Wih, langsung dia semangat. Semangat. Kayak favorit part. Jalan sendirian keliling kota karena saya tinggalnya di Melbourne. Pakai apa jalan-jalan? Jalan kaki atau naik tram. Jalan-jalan aja kayak window shopping, terus ngeliatin orang-orang, ngeliatin hipster, Jadi- mbak Australia. Jadi intinya lo suka keluar ya, Yo? Suka keluar. Jadi itu me time-nya Iya. lo ya. Cukup socialize. Oke, kalau Debbie, Deb? Kalau aku gambar-gambar, nulis-nulis, Asik. tidur, Hmm. Netflix and chill. Oke, buat Billy apa Bill me time-nya selama tinggal di Australia? Me time-nya ya nggak jauh-jauh amat lah. Paling main PS, nonton film. Nah, itu aja. Film apa? Hah? Kanir. Kartun si Shinchan. Boleh juga nih ya seleranya. Billy, kalau kamu apa? Ya standar lah, kayak di Indo aja nggak jauh beda. Main PS. Tapi lebih di paling- rumah. Ya lebih di rumah sih. Ah, Ya kalau keluar pun paling kalau sendiri jarang sih. Standar lah. Ah. Standar motor. Standar Standar 2. dua. Standar 2. Kayak gini standar 2. Next apa? Gue belum jawab. Oh iya. Tanya Ece, always a lot going on in my mind. Jadi Ece tuh anaknya multitasking banget sebenarnya. Jadi Pesisilan. iya, jadi sebenarnya nggak bisa diem. Pada saat me time pun tetap harus produktif gitu. Jadi tiap pagi-pagi tuh Ece nggak bisa lah meskipun libur. Ece nggak melakukan apa-apa, misalnya cuma di kasur doang, lihat handphone tuh nggak bisa karena akunya jadi kayak anxiety gitu, kayak nggak gelisah. Jadi me time-nya Ece either itu beres-beres, masak, atau lihat YouTube, atau mikirin tentang apa konten berikutnya yang bakalan Ece garap. Me time-nya sih itu. Jarang banget ya Ece nonton Netflix atau Oh really? jarang banget itu Enggak nonton Netflix tuh. bohong-bohong bisa. Karena kita semua di sini tuh jarang banget ada yang keluar. Kita tuh mager banget kecuali dia nih, kecuali si Wahyu. Jadi kalau di rumah justru udah masuk kategori me time ya Dep ya. Tuh, Karena diam di rumah tuh nggak pernah bosan, apalagi ya terutama bagi Ece yang selalu pengen produktif di rumah, apapun dikerjain gitu. Me time-nya sih itu. Oke? Oke. Semoga terjawab pertanyaan dari Raden Dio _77. Thank you. Kita langsung lanjut ke mana nih? Pertanyaan dari Naufal Rahendra. Pertanyaannya gini, tolong dong ceritain cara belajar bahasa Inggris yang bener gimana sih? Wih. Biar cepet bisa. Gampang. Inilah Wahyu yang pintar. Nah, gimana British. tuh? Gimana yuk, ajarin. Tonton satu film, apalin naskahnya, Nah, pahamin. Hah? Mau jadi aktor. Dialog. Dialog ya. Dengan ada dia dengan pakai subtitle atau enggak? Pertama pakai subtitle Indonesia, habis itu coba dipahamin, itu masih tonton berulang-ulang, coba diganti pakai subtitle bahasa Inggris,
ditonton lagi berulang-ulang sampai lu hafal semua dialognya dari awal film sampai habis. Terus yang terakhir lu tonton lagi nggak usah pakai dialog, lu ngerti nggak? Dan akhirnya lu ngerti gitu. Itu yang gua pelajarin ya. Gua nonton Dave Chappelle stand up comedy itu mungkin ada 60 kali sampai 100 kali ya. Sama sering-sering ngomong sama. Iya, sama harus berani ngomong, harus pede. Ada yang mau nambahin? Kalau belajar di Indo paling cepet sih nonton TV ya. Nonton film sih, tapi Iya, filmnya dengerin musik. nyaman Dengerin dengerin musik. Dan sebenarnya simpel sih, kayak nonton YouTube pun juga bisa kok cepet. Orang-orang kalau kalian tahu Rich Brian juga dia Iya, dari bener-bener- YouTube juga loh dia. Metodenya ada banyak. Itu bisa, Kalau lu? bisa juga. Kalau gua les. Oh, les bahasa Inggris. Les aja bahasa Bisa Inggris. juga, nggak masalah. Tapi kalau memang dirinya pengen nih belajar, lu belajar aja pasti bisa. Iya. Itu aja. Yang penting tekad. Intinya jangan takut salah juga. Ya, super intinya- sekali Willy. benar-benar terbiasa sih ya di sini lama-lama di Australia ngobrol sama bos ya kan mau nggak mau lo kerja sama orang yang ngomong bahasa Inggris walaupun mereka orang India, orang Lebanese, orang apa namanya, orang Australia, orang Inggris, Eropa gitu. Dan ternyata orang-orang Eropa kayak orang Prancis ya kan, orang Italia juga bahasa Inggrisnya juga kalau dibandingin Indonesia masih bagusan Indonesia sih kalau menurut saya gitu. Tapi mereka itu punya, karena mungkin budaya mereka itu ya ngomong gitu, jadi pede intinya. Jadi kejawab ya semoga pertanyaannya tadi dari Naufal. Semoga terjawab Good luck, pertanyaan Naufal. Makasih, Naufal. ya, semoga terjawab pertanyaan kamu untuk kita. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Rizky Fadia. Cek, gimana sih cari housemate yang bisa menghindarkan kita dari drama? waduh, yang namanya drama itu pasti ada, cuman balik lagi ke kepribadian masing-masing lah. Kalau emang bisa toleransi, karena kalau udah ada drama itu biasanya nanti jadi hubungannya kan nggak enak gitu. Jadi lebih baik jaga hubungan aja lah. Kalau emang nggak cocok ya udah jangan dipaksain. Benar sih. Kalau bisa mau satu rumah sama, kalau mau sih satu rumah ya memang sama yang udah deket banget ya carilah sama teman-teman yang udah deket, atau mending sekalian sama housemate yang beda negara sekalian. Kalau menurut lo gimana yuk? Intinya gimana caranya nyari housemate yang nggak pakai drama, yaitu dari kita sendiri juga. Kita harus respect sama orang lain gitu. Sama terutama hal-hal yang ada di rumah kayak kebersihan atau keributan, itu ya mesti dijaga biar nggak ada gesekan, biar nggak ada drama. Iya. Saling menghormati. Intinya saling menghargai sih. Kalau lo apa deh? Nggak terhindari sih drama menurut Pasti gue. ada. Pasti ada. Iya, pasti ada sih. Kalau bisa jangan melakukan keputusan yang permanen gitu. Misalnya list satu rumah setahun, List itu apa tadi? nyewa Nyewa. rumah setahun sama orang yang baru kenal jangan. Kalau misalnya cuman kayak nyewa room yang lu bisa keluar sewaktu-waktu nggak apa-apa. Nah, tips. Cuman kalau untuk memutuskan kita sewa satu unit barengan setahun, Kontrak. better sama orang yang udah kenal banget. Ya, Gitu. banyak Karena yang kerja resiko. udah capek cuy, kerja udah Iya. capek, Iya. pulang Nyampe- pengennya nyampe bahagia. rumah tuh pengennya kan bete juga kalau pulang ke rumah ngeliat dapur kotor ya kan, terus ya ruang tamu lah berantakan gitu kan, bete gitu ya kan. Jadi makin mumet, nantinya drama di berantem suami. Sin, curhat, yuk. Kalau Bil apa Bil? Drama pasti ada, cuma slow aja, slow. Toleransi ya, toleransi umat beragama. Jangan terlalu serius hidup ini. Oke, kayaknya ini deh pertanyaan terakhir ya. Oh udah gitu doang. Kirain- Enggak, bentar. Kita mau meng-highlight pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang masuk. Ini tentang corona sih sebenarnya. Mungkin kalian juga belum tahu gambaran gimana penyebaran virus corona di Australia. Buat kalian yang Indonesia terutama, ada yang nanya, Cek, cerita dong di OS kabarnya corona gimana, yang kena udah berapa orang. Dengan sekarang keadaan di Indonesia yang lagi heboh itu loh, Dave, yang mereka restock makanan, apakah di Australia terjadi? Ada. Ya udah saya dulu lah kalau Oke. gitu. Tadi barusan kita ke itu ya, ke Ke Coles itu kayak supermarket. Jogja lah, kayak Supermarket, Jogja kalau di iya. Indo. Beras, pasta, Oh ya, terus habis. Bahan baku Tisu toilet. Bahan baku yang pokok-pokok lah kayak gitu-gitunya habis. Wow. Tisu gitu. Untung kita mah kan pakai air. Kayak botol aja gitu, jadinya aman lah gitu. Datang aja. Tapi yang berbeda mungkin lebih ke penanganan coronanya itu sih. Kalau di sini kan korban-korban dirahasiakan ya, betul-betul dirahasiakan gitu. Iya, identitas benar. dirinya gitu. Kalau di Indonesia Iya. aku lihat, Uci sempet kaget sih ngelihat berita
penyebaran corona yang baru masuk ke Indonesia, dan ternyata reaksi dari media, reaksi dari pemerintah tuh ya Berlebihan. gimana ya, berlebihan dan nggak seharusnya kayak gitulah. Ya media yang nge-blow up dan sampai datang ke rumah korban, sampai dikelilingin pakai polis line, itu tuh kayak empatinya tuh kurang gitu menurut aku. Kayak nggak usah lah Kasian juga kan. Indonesia itu butuh kabar baik, kawan-kawan. Nah itu dia. Jangan terlalu banyak yang negatif, bener nggak Iya. bro? Butuh kabar baik. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih sebenarnya yang menyambung ke soal Indonesia. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Uki.Mitsuki. Pinya Peter Pan nggak? Boril. Oke, ini pertanyaannya adalah buat semuanya, kangen Indo nggak? Kangen lah, mau pulang. Kangen makanannya. Kangen nih ibu bapak. Pertanyaan berikutnya, mau pulang nggak nanti? Apa nih? Ya namanya juga negara berkembang kan, ya kalian harus mewajarkan sih. Asik, so Asik. bijak banget. So bijak. Enggak, maksudnya cuman kita berharap lah gitu. Maksudnya Indonesia bisa lebih maju lagi lah, kita doakan. Mudah-mudahan ke depannya bisa seenak dan Mudah-mudahan senyaman Australia. Mudah-mudahan nanti kalau pada saatnya kita memang harus pulang ke Indonesia udah enak, ya nggak? Iya. Oke, tadi sekian dari Ece dan teman-teman Ece di sini, dan ada Kang Pata juga di sini. Terima kasih untuk kalian yang udah bertanya di Instagram Ece. Semoga jawabannya memuaskan, semoga kalian mendapatkan informasi yang kalian juga butuhkan. Buat kalian yang berpikir sekiranya ini videonya sangat bermanfaat, boleh dong di-like dulu ya videonya Ece ini. Boleh Dan di-share jangan lupa juga. juga Di bawah subscribe. sini nih. Ada sedikit info yang mungkin bisa Berguna. membantu lah. Iya. Oke, kalau gitu Centin dan Kang Pata dan teman-teman Centin di sini pamit semuanya. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah. Bye.